Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 8 Desember 2020 kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9 sampai 19. Judulnya adalah menjadi yang diperhitungkan. Menjadi yang diperhitungkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, masih dalam kisah tentang Elisa. Tetapi kali ini kita akan fokus pada seorang raja yang dikaitkan dengan kisah Elisa saat itu. Raja tersebut adalah Yosafat, yaitu Raja Yehuda. Ketika itu Raja Yosafat dan Raja Edom membantu Raja Israel, yakni Raja Yoram, untuk memerangi Raja Moab yang memberontak. Namun di suatu tempat mereka mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan. Ketiga raja ini mengalami kesulitan. Mengapa? Karena tidak ada air. Mereka tidak menemukan air untuk tentaranya, untuk pasukannya, dan juga untuk binatang-binatang yang menyertai. Ya, mungkin kuda dan yang dipakai untuk berperang. Jadi mereka mengalami kesulitan. Karena tidak ada air, mereka tidak menemukan air. Padahal itu kebutuhan pokok. Sebab kalau tidak ada air, mereka akan lemah dan tidak bisa berperang dengan baik. Dan mungkin cepat sekali mereka akan kalah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, maka mereka bermaksud minta tolong kepada Elisa. Mari kita perhatikan perbincangan mereka di 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-13 sampai 15. Demikian. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketika raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita menemukan satu alasan mengapa Elisa mau menemui dan membantu mereka. Itu karena Raja Yosafat. Dikatakan di ayat itu, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda. Itu di dalam bahasa Ibrani adalah Luli Pene Yosafat. Artinya, jika tidak muka Yosafat atau jika tidak memandang Yosafat. Ini berarti bahwa Yosafat menjadi yang diperhitungkan oleh Elisa.
Yosafat menjadi yang diperhitungkan oleh Elisa. Apa sebabnya? Mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 43. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-43. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini adalah tentang Yosafat. Tentang Yosafat. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itulah yang menjadikan Yosafat diperhitungkan oleh Elisa. Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka Elisa memperhitungkan hal ini. Beda dengan Raja Yoram, Raja Israel itu beda. Ya, apalagi dengan Raja Edom, pasti beda. Jadi Yosafat menjadi yang diperhitungkan karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oleh karena Elisa melihat Yosafat yang hidupnya benar di mata Tuhan, maka Elisa mau menemui ketika raja itu dan mau membantu ketika raja tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Secara jasmani, kalau kita ingin diperhitungkan oleh orang lain, maka kita seharusnya meningkatkan kemampuan kita. Kita harus meningkatkan kemampuan kita. Tetapi ingat, bahwa semuanya itu, kalau Tuhan tidak memberkati, maka juga tidak akan bisa meningkat. Kalau yang kita usahakan secara jasmani itu tidak diberkati oleh Tuhan, maka juga tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, sebenarnya bagi orang percaya, bagi Anda dan saya, yang pertama-tama supaya kita diperhitungkan oleh orang lain adalah bahwa kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita berusaha supaya Tuhan berkenan atas kita. Itu yang pertama-tama harus kita usahakan. Supaya Tuhan berkenan atas kita. Dengan apa? Yaitu tentunya dengan kita menjalin hubungan yang akrab dengannya. Melalui persekutuan pribadi, melalui aktivitas kerohanian, tetapi yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang tidak munafik, tidak hanya mengada-ada atau tidak hanya aktivitas belaka, tetapi dengan segenap hati melakukan kegiatan itu supaya Tuhan berkenan atas kita. Kalau kita menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan, buktinya kita terus mengusahakan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan atas kita. Dan ketika Tuhan berkenan atas kita, maka apa yang kita usahakan untuk mengupgrade diri, untuk meningkatkan diri, pasti Tuhan berkati. Dan ketika diberkati oleh Tuhan, maka orang lain akan memperhitungkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi cara untuk diperhitungkan oleh orang lain itu bukan cari muka. Bukan menjilat pimpinan, bukan. Tetapi dengan hidup berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Melalui perkataan, tingkah laku, pikiran kita, jiwa kita, yaitu perasaan dan kehendak juga. Diusahakan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan.
taat dan setia kepadanya dan kepada perintah-perintahnya. Jika demikian, sekali lagi Tuhan akan berkenan atas Anda dan saya. Dan segala hal yang kita usahakan untuk kita bisa meningkatkan diri, Tuhan akan berkati. Dan orang lain akan memperhitungkan kita. Baik di tempat pekerjaan, di masyarakat, atau di tempat-tempat yang lain. Di pemerintahan dan yang lainnya. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membuat kita diperkenan atau dihargai atau diperhitungkan oleh orang lain, termasuk oleh pimpinan kita. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga hidup kita akan diperhitungkan oleh orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur kami mendapatkan firman Tuhan, inti firman Tuhan bagi kami, yaitu supaya kami berusaha dengan kekuatan Roh Kudus untuk hidup berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ketika Engkau berkenan atas kami, maka segala usaha kami untuk meningkatkan diri, itu Engkau berkati dan membuat orang lain memperhitungkan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari senantiasa.